Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Risti dengan NIM 445240083 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa baku dan tidak baku di media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kata baku dan tidak baku? Kata baku adalah kata yang penggunanya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa sudah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari. Bahasa baku di media sosial bukan tentang harus kaku, tapi tentang kesadaran konteks dan efektivitas komunikasi. Di era digital, media sosial bukan hanya tempat berbagi foto atau cerita, tapi juga ruang untuk menunjukkan jati diri. Coba kita scroll media sosial sebentar. Berapa kali Anda menemukan unggahan yang menarik, namun sedikit mengganjal di mata karena penulisan yang seadanya? Apa yang kita tulis mencerminkan siapa kita? Pertanyaannya, mau dipandang sebagai sosok yang profesional atau asal-asalan? Jawabannya ada pada pilihan kata kalian. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih dalam mengenai kata bahasa baku. Pada slide ini, kita akan membahas ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Mari kita lihat terlebih dahulu ciri-ciri dari kata baku. Pertama, kata baku tidak terpengaruh oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Ia berpegang teguh pada kaidah tata bahasa Indonesia yang benar. Kedua, kalimat baku setidaknya memiliki minimal subjek dan predikat, sehingga pesan yang disampaikan jelas dan utuh. Lalu ketiga, bahasa baku dicirikan oleh penggunaan kata baku yang sesuai dengan konteks di dalam kalimat. Poin terakhir, kalimat baku mempunyai arti yang pasti dan tidak mudah rancu. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan ciri-ciri bahasa tidak baku atau non-baku. Bahasa tidak baku cenderung digunakan dalam situasi santai. Lalu bahasa tidak baku terpengaruh oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Selanjutnya, kalimat tidak baku seringkali tidak memiliki subjek atau predikat karena penutur merasa lawan bicara sudah mengerti konteksnya. Ciri berikutnya adalah menggunakan kata-kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu, yang bisa membuat kalimat menjadi bertele-tele. Dan bahasa non-baku bersifat ambigu, sehingga kerap terjadi salah penafsiran. Ini karena maknanya tidak selalu konsisten dan bergantung pada konteks situasional. Alasan pentingnya menggunakan bahasa baku. Pertama yaitu kredibilitas tinggi. Teks yang sesuai kaidah EYD atau PEBI dan KBBI menunjukkan ketelitian dan profesionalisme. Selanjutnya yaitu kejelasan pesan. Bahasa baku meminimalkan ambigu sehingga pesan tersampaikan dengan tepat. Lalu selanjutnya itu citra positif. Penggunaan bahasa yang baik menunjukkan bahwa Anda menghargai bahasa nasional dan berkomunikasi dengan sesuai standar. Lalu selanjutnya yaitu edukasi dan pelestarian. Dengan memilih kata yang baku, Anda secara tidak langsung menjadi panutan yang baik di tengah derasnya bahasa gaul. Dan di poin terakhir yaitu menjadi jembatan formal digital. Bahasa baku adalah jalur komunikasi yang aman saat Anda harus berinteraksi dengan instansi resmi, atasan, atau klien. Setelah kita memahami ciri-ciri dan alasan pentingnya bahasa baku dan tidak baku, mari kita lihat perbandingan langsung di media sosial. Perhatikan teks postingan berita pada bagian atas. Yang berbunyi setahun jadi wapres, seberapa jauh kiprah Gibran? Pemerintah Prabowo Gibran genap berusia 1 tahun setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024. Selama setahun menjadi wakil presiden, Gibran masih mempertahankan gaya khasnya, belusukan ke daerah. Teks pada postingan dari kompas.com secara keseluruhan termasuk dalam kategori bahasa baku ragam jurnalistik formal. Artinya,
Pemilihan diksi atau pilihan kata, ejaan, dan struktur kalimatnya telah mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini adalah contoh yang tepat ketika Anda ingin menyampaikan informasi resmi berita. Sekarang mari kita lihat contoh kedua di bagian bawah, yaitu postingan media sosial menggunakan bahasa non-baku. Teksnya berbunyi respect. Lukas collab dengan pelukis tunanetra untuk desain artikel baru. Postingan ini bersifat informal dan santai. Kita bisa melihat penggunaan beberapa ciri non-baku seperti penggunaan singkatan DGN alih-alih dengan dan penggunaan kata serapan dari bahasa asing seperti respect dan collab tanpa penyesuaian yang formal. Nah, setelah melihat contoh postingan, sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan bahasa baku dan non-baku terlihat dalam interaksi dua arah, yaitu dalam bentuk komentar atau tanggapan. Mari kita lihat baris pertama yang menunjukkan contoh komentar. Di kolom baku, kita punya terima kasih atas informasinya. Ini adalah tanggapan yang lengkap, formal, dan menggunakan diksi yang benar, sesuai kaidah kebahasaan. Bandingkan dengan kolom non-baku. Makasih infonya ya. Di sini terjadi pemendekatan kata, terima kasih menjadi makasih, peningkatan informasinya menjadi infonya, dan penambahan partikel santai ya. Nah, bentuk ini sangat umum digunakan di media sosial sehari-hari. Selanjutnya kita lihat contoh dalam bentuk pesan. Di kolom baku, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mengirim tugasnya? Kalimat ini sangat jelas menggunakan subjek Anda, predikat sudah mengirim, dan objek tugasnya, serta menggunakan kata-kata tanya seperti yang formal. Sementara di kolom non-baku, udah ngirim tugas belum? Di sini terdapat beberapa ciri non-baku, yaitu seperti penggunaan bahasa percakapan yang tidak formal, udah menggantikan sudah, penghilangan prefiks yang baku, yaitu ngirim menjadi menggantikan mengirim, dan penggunaan singkatan dari BLM menggantikan belum. Jadi pada intinya bahasa baku adalah cerminan dari kredibilitas, ketelitian, dan profesionalisme. Dengan menggunakan struktur kalimat yang lengkap dan kata yang sesuai kaidah, kita memastikan kejelasan pesan tersampaikan tanpa ambigu. Ini adalah investasi penting bagi personal branding kita di ruang digital, terutama saat berinteraksi dengan pihak formal atau instansi. Berikut merupakan referensinya. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.